Di sebuah negeri yang makmur di bawah kepemimpinan Raja Harun yang bijaksana, suasana istana tengah diselimuti semangat yang berbeda. Tahun baru akan segera tiba, dan seperti biasa, istana kerajaan sedang bersiap menyambutnya dengan penuh kemeriahan. Para pelayan sibuk menghias taman, menggantung lentera warna-warni, sementara para menteri berdiskusi di aula besar yang penuh dengan hiasan sutra dan bunga-bunga segar. Festival tahun ini harus lebih meriah dari tahun sebelumnya, ujar Raja Harun dengan senyum lembut di wajahnya. Suaranya tenang, namun mengandung wibawa yang membuat semua yang hadir menundukkan kepala dengan hormat. Salah satu menteri yang bertugas dalam perayaan itu melangkah maju, menunduk sopan. Baginda, kami telah mempersiapkan sebuah kompetisi baru. Sebuah lomba yang belum pernah diadakan sebelumnya. Raja Harun mengangkat alisnya sedikit, penasaran. Oh, kompetisi apa itu? Kompetisi menyajikan ikan dengan warna paling indah, Baginda. Setiap peserta diperbolehkan memancing langsung di danau kerajaan, lalu menyajikan hasil tangkapan mereka dengan seindah mungkin. Siapa yang mampu menghadirkan ikan dengan warna paling menarik, dialah yang akan menjadi pemenang. Senyum Raja Harun merekah. Menarik. Sebuah perlombaan yang membawa manusia menghargai keindahan ciptaan es di sebuah negeri yang makmur di bawah kepemimpinan Raja Harun yang bijaksana. Suasana istana tengah diselimuti semangat yang berbeda. Tahun baru akan segera tiba, dan seperti biasa, istana kerajaan sedang bersiap menyambutnya dengan penuh kemeriahan. Para pelayan sibuk menghias taman, menggantung lentera warna-warni, sementara para menteri berdiskusi di aula besar yang penuh dengan hiasan sutra dan bunga-bunga segar. Festival tahun ini harus lebih meriah dari tahun sebelumnya, ujar Raja Harun dengan senyum lembut di wajahnya. Suaranya tenang, namun mengandung wibawa yang membuat semua yang hadir menundukkan kepala dengan hormat. Salah satu menteri yang bertugas dalam perayaan itu melangkah maju, menunduk sopan. Baginda, kami telah mempersiapkan sebuah kompetisi baru. Sebuah lomba yang belum pernah diadakan sebelumnya. Raja Harun mengangkat alisnya sedikit, penasaran. Oh, kompetisi apa itu? Kompetisi menyajikan ikan dengan warna paling indah, Baginda. Setiap peserta diperbolehkan memancing langsung di danau kerajaan, lalu menyajikan hasil tangkapan mereka dengan seindah mungkin. Siapa yang mampu menghadirkan ikan dengan warna paling menarik, dialah yang akan menjadi pemenang. Senyum Raja Harun merekah. Menarik. Sebuah perlombaan yang membawa manusia mengharang pencipta. Maka, kabar tentang kompetisi itu segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Di pasar, di masjid, di tepi sungai, bahkan di warung kopi yang ramai oleh obrolan pagi, semua membicarakan hal yang sama. Di salah satu desa yang sederhana, kabar itu sampai ke telinga seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Saat itu, ia sedang duduk bersama sahabatnya di bawah pohon besar dekat pasar. Wah, lihat ini, kata sahabatnya sambil memperlihatkan lembaran pengumuman. Siapa yang bisa menyajikan ikan paling indah, dialah pemenangnya. Abu Nawas tersenyum, matanya berkilat penuh ide. Menyajikan ikan dengan warna yang indah? Itu mudah sekali. Jadi kau akan ikut, Abu Nawas? Tanya sahabatnya dengan nada menggoda. Tentu saja, jawabnya mantap. Namun, seringkali yang tampak mudah di pikiran belum tentu mudah di langkah. Ketika hari perlombaan tiba, danau kerajaan dipenuhi ratusan orang. Dari yang muda hingga tua, semua berlomba-lomba memancing ikan terbaik. Suara riuh, tawa, dan teriakan semangat berpadu menjadi satu. Air danau bergelombang karena banyaknya kail yang dilemparkan ke permukaannya. Abu Nawas berdiri di tepi danau, menatap kerumunan itu dengan kening berkerut. Jika sesak seperti ini, bagaimana mungkin bisa memancing dengan tenang, gumamnya. Ia mengusap dagunya, lalu menggeleng pelan. Tidak, ini bukan caraku. Sambil menarik napas panjang, ia pun berbalik arah, meninggalkan keramaian itu.
Sesampainya di rumah, istrinya yang sedang menyiapkan hidangan siang terkejut melihat suaminya sudah pulang. "Bukankah kau ikut lomba di danau, Abu Nawas? Mengapa cepat sekali kembali?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Ada ratusan orang di sana. Mereka semua memancing dengan semangat, tapi aku tidak pandai memancing. Jika aku ikut berebut, aku hanya akan pulang dengan tangan kosong." Istrinya menatap penuh tanya. "Lalu apa rencanamu?" "Belum tahu," ujarnya lirih. "Namun yakinlah, pertolongan Allah selalu datang kepada mereka yang mau berpikir dan berusaha." Waktu berlalu, matahari kian meninggi. Abu Nawas duduk di beranda rumah, merenung panjang. Di sela kebingungan itu, azan zuhur berkumandang lembut dari masjid di ujung jalan. Ia tersenyum kecil, lalu bangkit. "Jika akal belum menemukan jalan, maka mintalah petunjuk lewat doa," bisiknya pelan. Setelah berwudu dan melaksanakan salat, Abu Nawas duduk di serambi masjid. Udara siang terasa hangat. Beberapa tetangga berbincang santai di dekatnya, membicarakan kompetisi yang sedang berlangsung. Katanya, di danau kerajaan ada ikan dengan warna seperti pelangi, ujar salah satu dari mereka. "Benar," sahut yang lain. "Hanya ikan di sana yang seindah itu. Kalau memancing di tempat lain, mustahil bisa mendapatkan ikan serupa." Abu Nawas tersenyum samar, pandangannya menerawang. "Jika semua orang hanya mencari di tempat yang sama, siapa yang akan menemukan keindahan di tempat yang berbeda?" katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Setelah berbincang sejenak, ia melangkah pulang dengan langkah tenang. Namun kali ini, ia memilih jalan yang lebih jauh, melewati pasar yang ramai. Barisan kios berjajar rapi di kiri kanan jalan, penuh dengan penjual sayur, buah, dan ikan segar. Abu Nawas berhenti sejenak, memandangi para penjual ikan. Semua ikan yang dijajakan berwarna biasa, keperakan, keabu-abuan, atau sedikit kehijauan. Tidak ada yang menonjol. Ia tersenyum tipis. Ternyata memang hanya ikan dari danau kerajaan yang istimewa, gumamnya. Namun langkahnya berhenti ketika melihat sebuah kios kecil di ujung jalan. Kios itu tampak berbeda. Hiasan kain dari negeri jauh menggantung di pintu, dan aroma rempah-rempah menguar harum di udara. Seorang pedagang berjubah panjang tengah melayani pelanggan dengan ramah. Abu Nawas mendekat. "Permisi, Tuan. Apakah Anda menjual rempah dari negeri timur?" "Benar sekali," jawab sang pedagang dengan senyum hangat. "Kami membawa rempah dari berbagai tempat. Ada kunyit dari India, safron dari Persia, dan daun kering dari negeri seberang laut." Abu Nawas menatap deretan warna yang terpajang di atas meja. Merah, kuning, hijau, coklat, dan putih. Dalam hatinya, tiba-tiba muncul sebuah ide, sederhana namun luar biasa. Ia membeli beberapa kantong kecil rempah berwarna-warni, lalu mampir ke kios ikan untuk membeli 2 ekor ikan besar dan segar. Sore itu, di rumah yang sederhana, Abu Nawas menyiapkan sesuatu dengan hati-hati. Ia membersihkan ikan dengan air bersih, lalu menata rempah-rempah di meja. Matanya berbinar penuh semangat. "Bismillahirrahmanirrahim," ucapnya pelan. Ia mulai membalur ikan itu dengan rempah warna-warni, merah cerah, kuning keemasan, hijau daun, putih lembut, dan coklat tanah. Setiap sapuan rempah ia lakukan dengan penuh ketelitian. Setelah selesai, ikan itu tampak seperti karya seni, indah dan penuh warna, seolah memantulkan cahaya matahari sore. Kemudian, ia membungkus ikan itu dengan daun pisang yang besar dan menaruhnya di kukusan. Uap panas mulai mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma harum rempah yang menenangkan. Abu Nawas menatap kukusan itu sambil berdoa dalam hati. Semoga hasilnya membawa kebaikan, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga menjadi pelajaran bagi yang lain.
Sementara waktu berjalan, di luar rumah senja mulai turun perlahan. Langit memerah lembut, seakan menyelimuti dunia dengan ketenangan. Abu Nawas duduk menunggu, penuh keyakinan dan kesabaran. Ia tahu bahwa hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak tergesa-gesa. Ketika kukusan dibuka, aroma harum langsung memenuhi ruangan. Warna ikan itu tampak lembut bercahaya, seperti pelangi setelah hujan. Abu Nawas tersenyum, bukan karena merasa akan menang, melainkan karena hatinya merasa tenteram. Ia telah berusaha dengan cara yang halal dan penuh kesungguhan. Malam itu, sebelum tidur, Abu Nawas menatap langit-langit rumahnya yang sederhana. Kemenangan sejati bukanlah tentang hadiah, tetapi tentang ketulusan hati dalam berusaha dan berdoa, pikirnya. Dan di bawah sinar bulan yang lembut, kisah sederhana itu pun menandai awal dari kejutan besar yang akan datang pada hari penilaian di istana.